Seperti tadi saya bilang, di tahun 2021 itu akan ada beberapa perubahan aturan untuk program PKH. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Dan jangan lupa ya, di masa pandemi ini ya, kita harus terapkan protokol kesehatan. Minimal ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika pergi ya jangan lupa memakai masker. Jadi ketika pergi maskernya dipakai, tidak boleh tidak. Kemudian yang kedua, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir ya, atau minimal menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, ya jaga jarak atau hindari kerumunan, tidak boleh berkerumun ya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, kemudian yang sekarang sedang diuji terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera disembuhkan, segera dipulihkan, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Baik, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan 5 perubahan aturan program PKH di tahun 2021. Kira-kira apa saja? Namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya di bawah ini. Dan jangan lupa silahkan klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan budayakan untuk selalu menonton video dari awal sampai akhir. Tidak boleh di skip supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya secara lengkap. Jika informasi ini bermanfaat, silakan untuk bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Seperti tadi saya bilang, di tahun 2021 itu akan ada beberapa perubahan aturan untuk program PKH. Ya, namun sebelum saya bahas lebih lanjut, saya terangkan dulu ya supaya Bapak Ibu selalu mengingat bahwa program PKH itu sudah ada sejak tahun 2007 hingga sekarang. Ya, dan akan masih dilanjut hingga ya tahun 2021. Nah, sekarang jumlah KPM PKH di seluruh Indonesia itu sejumlah 10 juta KPM. Dan tidak menutup kemungkinan di tahun 2021 itu jumlahnya akan bertambah. Dan juga ada yang akan digraduasi atau akan dikeluarkan dari program PKH. Oke, nah bantuan PKH ini itu besarannya bervariasi tergantung dengan jumlah komponennya. Ya, ada komponen kesehatan, ya pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kalau pendidikan ya usia anak sekolah ya mulai dari SD sampai tingkat SMA. Kemudian kalau kesehatan itu ya balita, ibu hamil atau nifas. Kemudian sekarang ada tambahan baru yaitu penderita TBC atau tuberkulosis. Kemudian kalau kesejahteraan sosial itu mencakup lansia minimal usia 70 tahun dan disabilitas berat, ya penderita disabilitas. Itu ya yang perlu Bapak Ibu semuanya ketahui dan perlu diingat-ingat. Oke, kemudian di tahun 2021 itu akan ada ya perubahan aturan terkait dengan program PKH. Yang pertama yaitu final closing akan dilakukan setiap sebulan sekali. Apa itu final closing? Yaitu data setelah diperbarui atau dilakukan pemutakhiran. Nah, data itu sebagai dasar untuk penyaluran di tahap berikutnya. Itu namanya final closing. Jadi misalkan ada Bapak Ibu semuanya ya baru melahirkan, kemudian dimutakhirkan atau diperbarui datanya, nah, nanti ada waktu namanya final closing. Setelah di final closing, data itu tidak bisa lagi dirubah. Nah, data final closing itu nanti sebagai dasar untuk penyaluran bantuan PKH tahap selanjutnya. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH itu juga dilakukan setiap sebulan sekali. Ya.
Jadi setiap sebulan sekali nanti akan ada rekonsiliasi penyaluran, ya, dimana nanti setelah Bapak Ibu semuanya mengambil bantuannya, ya, nanti akan ada rekonsiliasi laporan, ya, ke pusat bahwa KPM tersebut itu sudah mengambil bantuan PKH atau belum. Ya, nanti di situ akan kita laporkan sebagai dasar bahwa KPM itu mengambil bantuan atau belum, ya. Jadi supaya pusat itu mengetahui, ya, dan itu nanti akan kita entry di aplikasi PKH. Kemudian yang ketiga, ini juga sebagai pengumuman kepada KPM PKH di seluruh Indonesia bahwa masa kepesertaan PKH di tahun 2021 itu hanya sampai 5 tahun dengan masa transisi nanti 6 bulan. Ya, jadi beda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya, tidak ada masanya. Yang penting kalau masih mempunyai komponen itu bisa masih menjadi peserta PKH. Namun besok, ya, di tahun 2021 itu akan diberlakukan aturan terkait dengan masa kepesertaan PKH itu maksimal 5 tahun. Nah, nanti untuk aturan selanjutnya itu akan dijelaskan lebih lanjut di kemudian hari. Oke. Kemudian yang keempat, ya, ini juga ditunggu-tunggu informasinya oleh para KPM PKH di seluruh Indonesia, ya, bahwa penyaluran PKH di tahun 2021 itu dilaksanakan setiap sebulan sekali. Ya, saya ulangi lagi bahwa penyaluran bantuan PKH di tahun 2021 itu akan dilakukan setiap sebulan sekali dan dimulai di bulan Januari, yaitu tahap 1 itu di bulan Januari. Oke, jadi kemarin juga banyak yang bertanya kepada saya apakah di tahun 2021 bantuan PKH-nya itu disalurkan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, sekarang sudah ada jawabannya, yaitu penyaluran PKH di tahun 2021 itu dilaksanakan setiap sebulan sekali. Nah, terkait dengan besaran bantuannya, apakah itu sesuai dengan penyaluran PKH setiap sebulan yang sudah-sudah, atau nanti besarannya akan tambah? Kemudian yang terakhir atau nomor 5, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial itu menambah target graduasi KPM PKH yang sebelumnya di tahun ini atau tahun 2020 target graduasi yaitu 10%. Ya. Nah, di tahun 2021 target graduasi KPM PKH itu mencapai 30%. Nah, cukup banyak. Ya, nanti kurang lebih tiap pendamping PKH itu harus bisa menggraduasi, ya, minimal 50 lebih KPM PKH. Nah, ini tantangan tersendiri untuk para pendamping PKH. Namun saya yakin bisa. Pesan saya, ya, kepada KPM PKH yang sudah dianggap tidak layak lagi menerima bantuan PKH ini, ya, sudah dipandang oleh warga sekitar atau masyarakat sekitar, ya, kemudian sudah tidak layak, silakan untuk bisa mengundurkan diri secara sukarela. Silakan untuk bisa menghubungi pendampingnya. Seperti itu. Oke, jadi di tahun 2021 itu ada 5, ya, perubahan aturan terkait dengan program PKH. Yang pertama, final closing itu dilakukan setiap sebulan sekali. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH itu juga dilakukan setiap sebulan sekali. Kemudian masa kepesertaan PKH itu, ya, maksimal 5 tahun dengan masa transisi 6 bulan. Kemudian yang keempat, penyaluran bantuan PKH dilakukan setiap sebulan sekali. Kemudian yang terakhir, graduasi di tahun 2021 itu menjadi 30%. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan program PKH. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.